Salam geografi, salam semangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk lahan asal proses organik. Macam-macam bentuk lahan organik, yaitu yang pertama adalah terumbu karang. Di situ ada fringing reef, terumbu karang tepi, barrier reef, terumbu karang penghalang, dan atol, terumbu karang cincin. Dan bentuk lahan organik yang lainnya adalah mangrove. Terumbu karang menurut Verstappen pada tahun 1977, bentuk lahan organik adalah bukan hanya terumbu karang saja, melainkan juga termasuk pesisir bakau, mangrove coast, serta rancah gambut atau peatbog. Bentuk lahan organik terjadi dari proses kegiatan makhluk hidup, contohnya terumbu karang, coral reef, dan mangrove. Merupakan suatu bentukan yang terjadi di dalam lingkungan laut oleh aktivitas organisme. Bentukan tersebut dari endapan batu gamping cangkang dengan struktur tegar yang tahan terhadap pengaruh gelombang laut. Terumbu karang itu terjadi pada masa endapan kapur limestone atau CaCO3, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut. Pensekresi kapur koral karang sendiri adalah koloni dari biota laut yang dinamakan polip. Hewan ini dicirikan memiliki bentuk tubuh seperti tabung dengan terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Polip hidup optimal di lautan dengan suhu berkisar antara 20 derajat Celcius dengan kedalaman lebih dari 150 kaki atau 45 meter. Di sini suhu udara bisa masuk atau mengenai koral. Jenis-jenis bentuk lahan organik terumbu karang yang pertama adalah fringing reef, terumbu karang tepi. Kita lihat dalam proses perkembangannya terumbu karang ini berbentuk melingkar. Tipe ini biasanya terdapat di pulau atau di benua, misalnya di pantai Pasir Putih, Gili, Ketapang, dan Bunaken. Selanjutnya barrier reef, terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak jauh dari pulau sekitar setengah kilometer. Keadaan laut dengan kedalaman sekitar 300 meter terkadang membentuk lagoon atau kolam air atau celah perairan memanjang melindungi pulau atau benua. Contoh batuan tengah Bintang di daerah Kepulauan Riau. Selanjutnya adalah atol terumbu karang cincin, bentuk seperti cincin mengelilingi batas pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak dapat berbatasan dengan daratan. Terumbu karang ini diselingi oleh saluran lagoon. Contohnya adalah Tagbone Red yang ada di Sulawesi. Selanjutnya adalah patch reef, termasuk diantaranya adalah terumbu karang yang selalu tenggelam, salted atau hanya muncul ketika surut atau terendah gosong, atau contoh teket kayu di perairan Situbondo. Selanjutnya yang terakhir adalah terumbu karang koral. Di dalam terumbu karang koral adalah kerangka ekosistem koral berupa hewan yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Koral merupakan komponen-komponen terpenting dari ekosistem tersebut. Baik buruknya kondisi suatu ekosistem, terumbu karang akan terlihat dari kualitas air atau kondisi yang ada di sana. Faktor terbentuknya terumbu karang itu yang pertama adalah temperatur, salinitas, kedalaman, nutriens, turbiditas, dan turbulensi. Maksudnya apa? Yang pertama adalah secara terbentuk terumbu karang ini airnya adalah relatif panas bersuhu 23 sampai 25 sampai 26 derajat Celcius. Sekurang-kurangnya adalah di daerah subtropis. Jadi ketika iklim di situ daerah sangat dingin, maka tidak akan mungkin terbentuk terumbu karang karena sinar matahari tidak akan masuk. Sedangkan koral atau terumbu karang membutuhkan sinar matahari dan mempunyai transmisi matahari yang tinggi. Airnya bebas dari pelumpuran atau turbiditas. Maka kalau kita lihat di pantai utara di Pulau Jawa itu tidak akan mungkin ditemukan terumbu karang karena banyaknya pelumpuran atau sungai-sungai yang mengarah ke utara menyebabkan matahari tidak bisa menembus air karena banyaknya lumpur yang dikeluarkan material-material sungai. Yang kelima adalah salinitas air laut yang relatif konstan. Salinitas air laut yang relatif konstan itu adalah kadar garam yang terkandung di dalam air. Jadi tingkat keasinan atau asin atau tidaknya. Maka semakin salinitasnya semakin bagus, tentunya terumbu karangnya juga akan terjaga dengan baik.
Ekosistem terumbu karang ini merupakan ekosistem yang dibangun dari biota laut yang penghasil kapur terutama oleh hewan karang. Jadi fungsi terumbu karang tempat proses siklus bioreproduksi beberapa jenis ikan, benteng alami dari abrasi pantai, nilai ekologi, lokasi penangkapan ikan bagi nelayan, lokasi ekowisata bahari, nilai estetika karang dan lain-lainnya. Ini adalah merupakan fungsi dari terumbu karang. Coral Triangle Initiative adalah CTI tindak lanjut dari Convention of Biological Diversity ke-8 di Brasil, didasari perairan Indonesia dan kawasan sekitarnya merupakan habitat bagi highest level of coral diversity, yaitu dikembangkan untuk membentuk mekanisme kerjasama antar negara di kawasan Coral Triangle, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste atau Timur Timur, dan Kepulauan Solomon. Luas terumbu karang di Indonesia kurang lebih sekitar 2.500 km persegi atau 0,9%. Status baik, sangat baik itu sekitar 30%. Ini sumber dari Susanto dan Gianto pada tahun 2015 dan 2017. Jadi terumbu karang ini adalah terbentuk secara alami, proses geologi dan biologi. Terumbu karang buatan dibuat dan ditempatkan oleh manusia, sengaja dirancang dari bahan atau desain konstruksi, lokasi penempatan, dan peruntukan proses biologi. Jadi terumbu karang merupakan suatu struktur bangunan di dalam air yang direkayasa supaya berfungsi menyerupai ekosistem alam, dapat mengumpulkan ikan sebanyak mungkin. Itu dari Hartati. Itu ketika dibuat seperti dibuat manusia. Ini adalah peta persebaran koral yang ada di Indonesia. Jadi koral yang ada di Indonesia kita tarik garis khatulistiwa dari Pontianak. Jadi daerah-daerah inilah yang banyak sekali terumbu karangnya. Yang kalau di Pulau Jawa yang terkenal adalah Pulau Seribu, ada di Karimun Jawa, di daerah Jepara, terus ada di daerah Bali, Lombok, terus ada di Kepulauan Sulawesi, di Bunaken ya. Terus ada di Bangka Belitung, Batam. Ini adalah pulau-pulau yang paling terkenal juga adalah Raja Ampat. Ini menjadi salah satu destinasi diving atau menyelam terkenal di dunia. Selanjutnya adalah World Distribution of Coral Reef. Kita lihat bahwa persebaran koral yang ada di seluruh dunia, kita tarik garis khatulistiwa, kita tarik lurus, ini adalah daerah dengan iklim yang tropis. Kalau kita mengacu ke dunia, yang paling banyak adalah di daerah Hawaii. Di sini adalah daerah Hawaii yang paling banyak terumbu karangnya, terus ada Kepulauan Karibia, terus ini adalah The Great Barrier Reef, ada di sebelah utara dari pulau atau benua Australia, dan di Indonesia tentunya sangat banyak sekali di daerah Filipina dan Indonesia. Kalau di bagian selatan India ini ada Maldives atau Maladewa dan Sri Lanka. Kalau di daerah Afrika ini yang paling banyak tentunya adalah di kepulauan atau Pulau Madagaskar. Terus ada di Laut Merah. Kalau kita lihat kepulauan yang ada di Jepang nih, loh Pak, kenapa kok di Jepang banyak ikannya? Nah, Jepang ini banyak ikannya karena pertemuan antara dua arus Kuroshio dan Oroshio, panas dan dingin dari khatulistiwa menyebabkan di sini banyak plankton, banyak ikannya, bukan karena faktor dari terumbu karang. Di Inggris pun juga demikian, dan mereka mempunyai iklim subtropis. Jadi iklim-iklim subtropis itu adalah merupakan iklim yang di sana ada saljunya, menjadi syarat yang tidak baik atau mungkin tidak memungkinkan untuk hidupnya karang. Selanjutnya adalah terumbu karang tepi, Fringing Reef. Ini diperjelas dengan gambar yang lebih jelas lagi, berkembang di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Terumbu karang ini tumbuh ke atas atau ke arah laut. Selanjutnya adalah terumbu karang penghalang atau Barrier Reef. Terus terumbu karang cincin atau sering disebut dengan atol. Ini adalah salah satu atol di Pulau Takabonerate di Sulawesi. Atol adalah terumbu karang yang sebagian terendam air laut yang membentuk lingkaran dengan pulau-pulau rendah di sekeliling laguna besar yang berbentuk gelang. Proses terbentuknya atol tumbuh di sekeliling pulau vulkanik yang tenggelam di bawah permukaan samudera. Apabila sebuah pulau vulkanik meletus dan sedikit demi sedikit tenggelam di bawah permukaan samudera, batu-batu karang yang tumbuh di pinggirannya menjadi terumbu karang penghalang atau barrier reef dan akhirnya membentuk sebuah atol.
Karang pembentuk terumbu karang hanya berkembang di perairan tropis dan subtropis yang hangat. Dan karena itu, atol hanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Ini adalah contohnya volcanic island. Terus di sini di samping-samping dari volcanic island ada fringing reef, terus ada barrier reef, maka akan terbentuknya atol. Karena di situ adalah tanah yang sangat subur sekali. Contoh awal di kawasan tropis dan subtropis adalah atol Takabonerite, atol Funafuti, atol Tikehau atau atol Lighthouse, dan atol Suvadiva di Maladewa atau Maldives. Jadi atol Takabonerite adalah seperti ini. Atol Takabonerite salah satu atol yang terdapat di Indonesia, tepatnya Sulawesi Selatan. Tak hanya orang yang mengetahui tak banyak tentang keberadaan atol ini. Indah, promosi wisatanya belum sebesar objek wisata lain seperti Raja Ampat. Luas atol ini mencapai 220.000 hektar dengan sebaran terumbu karang sekitar 500 km persegi. Selanjutnya adalah atol Funafuti, adalah terletak di Samudra Pasifik, tepatnya di Kepulauan Tuvalu, termasuk dalam negara terpencil di dunia, sehingga hanya sedikit turis yang datang ke negara ini. Atol Funafuti memiliki lebar sekitar 20 hingga 400 meter. Selanjutnya adalah Tikehau Atol, merupakan bagian dari Kepulauan Tuamotu di Pasifik. Atol ini memiliki pantai yang berwarna putih hingga pink sehingga sangat terlihat cantik, beragam. Jenis ikan juga terhampar di wilayah ini, bahkan menurut penelitian merupakan yang terbesar di antara kepulauan Polinesia Pasifik. Atol Lighthouse terletak di wilayah Belize di dekat Meksiko. Atol ini memiliki bentuk seperti bola mata. Jika dilihat dari udara, di tengah atol ini terdapat sebuah wilayah perairan jernih yang cukup dalam, merupakan titik diving yang sangat bagus. Para wisatawan dapat melihat formasi batu kapur di bawah atol ini. Selanjutnya adalah atol Suvadiva, Maladewa. Atol ini terletak di Kepulauan Maldives di Samudra Hindia Maladewa, merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau, karang kecil, 26 pulau atol. Scuba diving dan snorkeling merupakan aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di sini. Maldives merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan di dunia karena keindahan atolnya. Persebaran atol distribusi di dunia bersifat instruktif. Sebagian besar atol dunia berada di Samudra Pasifik dengan konsentrasi di Kepulauan Tuamotu, Kepulauan Caroline, Kepulauan Marshall, Coral Sea Island, dan kelompok Pulau Kiribati, Tuvalu, dan Tokelau. Dan Samudra Hindia, The Atol Maldives, Kepulauan Lhasa Sweep, Kepulauan Chagos, dan bagian pesisir Jawa. Atol paling utara di dunia adalah Kuril Atol, 28 derajat 26 ke arah utara. Atol paling selatan dunia adalah Elizabeth Reef, 29 derajat 58 south. Ini adalah Patch Reef, adalah merupakan bagian bentuk terumbu karang yang dia berbentuk seperti patch. Ini adalah koral yang sangat indah sekali. Jadi kita kalau melakukan diving harus memang benar-benar snorkeling, jangan sampai kita menginjak-injak terumbu karang yang cantik ini. Kalau memang kemampuan untuk berenangnya itu sangat buruk atau mungkin tidak, yang penting tidak usah ikut menyelam, cukup menenggelamkan GoPro atau alat dokumentasi, di foto dari atas. Karena ketika banyak terumbu karang ini rusak, justru malah dirusak oleh orang-orang yang tidak bisa berenang, jadi diinjak-injak. Nah, untuk konservasinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Manfaat terumbu karang tadi tentunya untuk sebagai tempat hidup ikan, pariwisata dan penelitian, pemanfaatan biota dan perairan. Manfaat terumbu karang yang termasuk dalam pemanfaatan tidak langsung sebagai penahan abrasi, untuk mitigasi bencana, sebagai sumber keanekaragaman hayati, dan sumber daya laut untuk mempunyai nilai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Potensi bentuk lahan terumbu karang adalah tentunya potensi pariwisata, ekosistem biotik, dan sebagai reservoir minyak yang baik. Ini adalah salah satu contoh terumbu karang yang hidup, sehat, ada bintang laut, ada ikan-ikan Nemo, ada bulu babi, dan lain-lain sebagainya. Inilah ekosistem yang terjadi di laut. Ini adalah salah satu contoh karang yang mati karena akibat pencemaran minyak maupun aktivitas manusia.
Maka ini dilakukan konservasi, mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa hidup dan tumbuh kembali. Jadi penanaman bibit-bibit, nah ini mulai tumbuh berkembang lagi, atolnya, terumbu karangnya itu polip-polipnya sudah hidup. Kita lihat bahwa polip itu bagian yang terang ini. Yang terang ini disebut polip, sedangkan bagian-bagian yang sudah tertutup lumut ini itu tandanya polipnya sudah mati. Maka ketika hidup dia akan menjadi putih seperti ini. Maka kita harus menjaga supaya terumbu karang ini bisa hidup kembali. Harus sinar matahari yang bagus, tidak adanya pencemaran, sampah, salinitas yang bagus, maka terumbu karang akan bisa hidup. Nah, ini sudah mulai tumbuh lagi, polipnya sudah mulai putih dan nanti akan menjadi berwarna. Selanjutnya adalah bentuk lahan organik yang kedua, yaitu mangrove, disebut juga hutan bakau atau hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuhnya di tempat terjadinya perlumpuran atau akumulasi bahan organik. Hutan mangrove itu hutan bakau ya, bukan tembakau. Tembakau tentunya adalah untuk bahan baku rokok. Kalau bakau adalah nama lain dari mangrove. Adanya perlumpuran yang mengakibatnya kurangnya abrasi tanah, salinitas tanah yang tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Ini adalah persebaran hutan di bakau, jadi manfaatnya sangat banyak sekali hutan bakau. Luas hutan bakau di Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar. Wilayah hutan mangrove yang paling luas terdapat di Papua, Maluku, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Kalau kita lihat, hutan bakau atau hutan mangrove ini sangat penting karena untuk habitat atau ekosistem di daerah air payau seperti kepiting, ada bandeng, ada ikan-ikan kecil-kecil, ada ular, dan di situ sangat bagus sekali untuk menghalau. Dan hutan bakau lebih bisa hidup di daerah yang sedikit ada ombak. Kita lihat di pesisir dari Sumatera bagian selatan dan Jawa ini sangat sedikit sekali. Berbeda di daerah-daerah yang utara Sumatera, utara Pulau Jawa, terus ada di daerah Kalimantan, serta di Papua ini sangat banyak sekali. Demikian mata kuliah geomorfologi tentang bentuk lahan organik. Sekian, terima kasih, salam geografi, salam semangat.